Halo guys, selamat datang di podcast Talking Heart. Di sini aku akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi AI e-commerce fashionable. Di sini aku nggak sendirian nih, aku bersama mahasiswa juga loh. Silakan. Halo, Boleh perkenalkan diri dulu dong? ya, perkenalkan aku Ria Gustia dari mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Aku sekarang sudah semester 2 sih Kak. Oke, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi EA e-commerce dalam fashionable. Nah, penggunaan EA ini dalam e-commerce fashionable telah berkembang pesat nih. Nah, banyak perusahaan yang telah percaya EA ini untuk menggunakannya. Dan dari data yang aku ambil, udah 58% yang merespon e-commerce dalam penggunaan EA ini. Nah, aku ingin bertanya nih sama kamu. Menurut kamu, penggunaan strategi dalam e-commerce teknologi EA itu seperti apa sih? Aku ambil salah satu contohnya aja ya, kayak Fashion Zara. Nah, Fashion Zara ini mengambil desain dan pengambilan produk. Kayak Zara ini menggunakan AI untuk mengidentifikasi tren fashion terbaru. Kayak algoritma dari AI ini menganalisis data dari media sosial, pencarian online, dan penjualan untuk mengidentifikasi pola dan referensi konsumen. Kayak informasi ini tuh kayak digunakan untuk mengembangkan desain baru yang sesuai dengan tren saat ini. Terus juga kayak memungkinkan Zara nih untuk merespon perubahan pasar dengan cepat gitu. Terus ada juga personal kayak pengalaman belanja. Kayak AI ini dapat menganalisis data pembelian dan perilaku browsing untuk merekomendasi kayak pakaian dan aksesoris yang sesuai dengan preferensi dan gaya pelanggan. Terus juga dia juga bisa menyesuaikan penampilan beranda kayak kategori produk dan penawaran khusus kayak berdasarkan data pelanggan. Terus juga ada namanya virtual fitting room. Kayak dia itu menyocokkan ukuran dan fit. Ya, kayak AI ini membantu si pelanggan untuk menemukan ukuran yang tepat dengan memanfaatkan data ukuran tubuh dari si konsumen dan preferensi fit sebelumnya, seperti itu. Oke. Oh, jadi untuk generasi Gen Z kan sudah banyak nih yang menggunakan e-commerce. Itu tanggapan mereka tuh seperti apa sih, Kak? Kan karena generasi Gen Z sekarang ini banyak mengharapkan pengalaman belanja mereka ini mulus antara saluran online dan offline. Nah, selain itu juga ada namanya interaksi media sosial dan influencer. Nah, kalau dari Fashion Zara ini nih menggunakan AI untuk menganalisis tren di media sosial. Kayak mereka itu berinteraksi dengan generasi Gen Z ini kayak melalui Instagram. Terus juga penyalurannya itu dengan influencer, karena kan influencer sekarang kan juga mempengaruhi juga bagi generasi sekarang. Terus juga Zara juga dapat mengidentifikasikan tren mode terbaru dari AI tersebut. Oke. Jadi kita udah tahu nih strateginya tuh seperti apa ya. Misalnya pasti kan ada dampaknya dong. Nah, menurut kamu dampaknya tuh ada nggak sih untuk kayak generasi Gen Z sekarang? Kalau untuk dampaknya ini sih ini ya Kak, bisa merespon cepat tren mode. Kayak algoritma AI ini membantu Zara nih mengidentifikasi tren mode terbaru dengan cepat melalui analisis data dari media sosial. Terus juga ada pencarian online dan penjualan dari Zara ini. Terus
Selain itu juga Zara untuk merespon dengan cepat meluncurkan koneksi terbaru dan yang sesuai dengan tren yang saat ini yang generasi Gen Z sukai sih Kak. Oke. Misalnya kayak gini nggak sih Kak, kayak si AI ini menganalisis perilaku belanja dan preferensi mode untuk menawarkan rekomendasi produk yang relevan. Ya, itu juga untuk meningkatkan loyalitas pelanggan ya Kak. Terus juga untuk selain itu Gen Z juga menghargai pengalaman belanja yang disesuaikan dengan preferensi mereka. Tuh. Nah, setelah kita menjelaskan dampak dan strateginya, di sini kita bakal ngejelasin kelebihan dan kekurangannya nih. Nah, kelebihannya itu seperti apa? Nah, untuk pertama kelebihannya itu kayak bisa merekomendasi produk ya Kak, kayak rekomendasi produk itu tuh kayak si AI ini membantu konsumen untuk mencari produk, dan mereka mencari produknya itu kayak seperti kayak ada gambar dan kata kuncinya Kak. Terus juga ada deskripsi yang namanya itu ukuran yang tepat untuk customer. Kan ada tuh deskripsi dari ukuran L itu berapa LD-nya, itu kan juga membantu konsumen nih Kak untuk mereka ya. Ini apa yang mereka inginkan, terus membantu mereka untuk mencari produk-produk terbaru itu seperti apa gitu Kak. Ya, ini juga nggak sih kayak mencari produk yang mereka butuhkan tuh kayak lebih mempermudah. Iya, itu juga kan mempermudah mereka untuk mencari kebutuhan yang mereka inginkan. Terus juga ada kekurangannya itu kayak mereka ini khawatir Kak pada data yang mereka cantumi di e-commerce kan, apalagi sekarang tuh banyak hacker ya Kak. Jadi harus lebih was-was gitu ya sekarang juga ya. Iya. Walaupun nggak terasa nih kita ngobrol panjang lebar, tiba-tiba udah lama aja ya. Iya. Kayaknya kita cukup akhir aja ya. Boleh nggak sih kayak tipsnya? Boleh dong. Ya, tipsnya itu kalian juga harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi teknologi AI. Terus kalian juga jangan terlalu terpaku sama teknologi Jangan sekarang. terlalu tergantungan juga ya. Iya, jangan terlalu bergantungan karena kan kita juga nggak tahu kan apakah rekomendasi dari mereka ini valid atau tidak gitu sih Kak. Ya udah, aku tutup aja kali ya. Terima kasih Boleh. nih udah mau sharing-sharing bareng aku. Oke, bye-bye. See you. It's time baby. Sah. Tus. jadi